shot. God damn you, idiot! What do you think? I think it's brutal. What do you see? It's a warning. Beware the perils of prideful men. We need a killer more than we need a thinker. You don't. He was going to expose you to Fedorov. The call was mine. You and my mom. No one ever meant ecosystem with the right elements and ratios of people. Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Di video kali ini, kita bakal bahas kelanjutan kisah Eta di episode 3 dan 4, yang kini harus membuang nama aslinya dan hidup di kerasnya dunia gelap Miami demi memburu pembunuh keluarganya. Untuk episode lengkapnya, link ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai ceritanya. Part 2 dibuka dengan Eta yang terbangun dengan kaget akibat mimpi buruknya. Temannya, Lovely datang lalu membahas tentang kode rahasia dari buku catatan ibunya, serta kelompok misterius yang disebut The 12. Satu-satunya petunjuk yang mereka punya cuma tato di leher. Eta merasa dia harus menemukan bibinya yang bernama Carmen. Mungkin ada petunjuk baru dari sana. Sementara itu, di tempat lain, Matteo tiba-tiba mendapat telepon darurat soal urusan bisnis gelapnya. Dia langsung pergi ke sebuah gudang pelabuhan di mana anak buahnya sudah menangkap seorang pria dari geng saingan. Pria itu ketahuan mencoba membajak kargo mereka. Tanpa ampun, Matteo menyiksa pria itu menggunakan tongkat listrik berulang kali, sampai akhirnya si tawanan membocorkan nama bosnya, yaitu Francisco Peña. Peña rupanya berniat mengambil alih wilayah keluarga Rojas, karena mengira mereka sedang lemah setelah ayah Theo mati. Sebagai balasan yang brutal, Matteo menyuruh anak buahnya untuk merobek dada si tawanan, mengambil jantungnya, dan mengirimkannya ke Peña sebagai pesan ancaman. No! No! Kembali ke Eta, dia dan temannya yang bernama Lovely kini berada di rumah Tante Stanley bernama Judith. Sayangnya Tante Judith sangat dingin dan sama sekali tidak mau menampung mereka karena takut berurusan dengan polisi atau pihak imigrasi. Apalagi saat ini semua orang mengira Eta sudah tewas dalam pembantaian keluarganya. Setelah Eta memohon dan bilang bersedia tidur di dalam mobil rongsokan di halaman belakang, Tante Judith akhirnya luluh sedikit. Ia memberi waktu 1 bulan dengan syarat Eta harus membayar sewa $100 per minggu. Tante Judith kemudian menyuruh Stanley untuk mengurus Eta dan Lovely. Stanley membawa mereka ke tempat pembuatan identitas palsu. Di sana mereka diberikan identitas dari wanita-wanita yang sudah meninggal atau menghilang. Eta memilih nama Danny Cruz sebagai bentuk penghormatan untuk mendiang ayahnya Dan. Hi. Are you a cop? Di sisi lain kota, tim Kincaid sedang menyelidiki hilangnya asisten rumah tangga Eta, wanita tunarungu bernama Benita Ramirez. Dari keterangan teman sekamar Benita, wanita itu kabur dari rumah sewaannya jam 4 pagi dengan panik beberapa hari yang lalu dan tidak pernah kembali. Kincaid mencatat bahwa Benita seharusnya bekerja di pelabuhan milik keluarga Tiger Jones di hari pembantaian terjadi. How are we supposed to get around? Dengan identitas baru, Eta, yang kini bernama Danny, dan Lovely, pergi ke agen penyalur tenaga kerja harian. Meski Eta mencoba meminta pekerjaan yang lebih bagus, mereka akhirnya ditempatkan sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel. I'm also good with computers. You're not giving me a job? Look at that. I've just been through a lot lately. Saat tiba di hotel, Eta sempat melihat seorang pria yang mirip Elias di lobi, yang memicu ingatan traumatisnya tentang penembakan keluarganya. Tapi saat didekati, ternyata orang itu bukan Elias. What are you doing with one of the 12? Di tempat lain, Matteo dan Samuel bertemu dengan ibu mereka. Sang ibu memarahi mereka berdua. Ia menganggap anak-anaknya terlalu lemah, sehingga keluarga Jonze berani membangkang kepada mereka. Ia menyuruh mereka memanfaatkan momen kematian ayah mereka untuk menjadi lebih kuat dan mengambil alih seluruh bisnis gelap di Miami. Sementara di dermaga, Kincaid menemui gadis yang tertangkap karena menyelundup secara ilegal menggunakan kapal bot.
Saat Kincaid menunjukkan foto Etta dan ayahnya, gadis itu langsung mengkonfirmasi kalau memang mereka yang menyelundupkan gadis itu. En un barco que llegar. Kembali ke hotel, saat Etta dan Lovely sedang bertugas membersihkan kamar, Etta berhasil membuka lemari berangkas dan menggunakan iPad pemilik kamar untuk mencari informasi keberadaan tantenya. You'd be surprised how lazy people can be. Demi, no, that is about what they put. Etta dan Lovely agak terkejut setelah mengetahui kalau tantenya ternyata bekerja di sebuah klub malam. Head over after our shift. Oh, hi there. Time for my grandson. Gak lama kemudian, pria yang dia lihat di lobi sebelumnya menyuruh Etta untuk mengantarkan handuk ke kamarnya. Begitu ia masuk, tamu pria di kamar itu langsung mencoba melecehkannya. Etta tidak tinggal diam. Ia melawan balik dengan mendorong pria itu dan langsung lari keluar. Pria hidung belang itu mengejarnya, tapi Etta dan Lovely berhasil mengunci diri di kamar lain sampai keadaan aman. He's gone. Trace Leches in town. Well, I remember Jones family autopsies. Detektif Kincaid pergi menemui seorang petugas medis forensik bernama Rene. Kincaid membawakan kue sebagai sogokan untuk mengorek informasi soal hasil autopsi pembantaian keluarga Jones. Rene membacakan daftar anggota keluarga yang tewas, dan yang mengejutkan Kincaid, jenazah Benita Ramirez, ART bisu keluarga Jones, ternyata ada di antara korban tewas di lokasi tersebut. Kincaid makin penasaran dan langsung menanyakan tentang nasib anak perempuan keluarga itu, yaitu Etta. Petugas medis itu kemudian memberikan informasi penting. Jenazah Etta tidak ditemukan di lokasi kejadian, yang secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa Etta berhasil selamat dari pembantaian tersebut. Cerita berlanjut dengan nasib sial Etta dan Lovely. Bukannya dibela, mereka malah dipecat dari hotel oleh manajernya. Rupanya, si tamu VIP hidung belang itu memutar balikan fakta. Manajer hotel sama sekali nggak peduli dengan cerita Etta, dan malah mengancam akan melapor ke polisi dan imigrasi kalau mereka nggak mau pergi. Di tempat lain, detektif Kincaid menemui kliennya, yang ternyata adalah Carver, adik Matteo, untuk memberikan laporan. Kincaid membocorkan temuan terbarunya. Keluarga Jones ternyata tidak hanya menyelundupkan narkoba, tapi juga terlibat perdagangan wanita. Kincaid juga menyebutkan kemungkinan bahwa anak perempuan keluarga itu, Etta, masih hidup. Begitu Kincaid pergi, Carver langsung mengadakan pertemuan dengan Matteo dan Samuel. Dia ngamuk dan memperingatkan kedua kakaknya itu soal polisi yang mulai mencium jejak perdagangan wanita, serta kemungkinan Etta masih hidup. Theo dengan enteng dan dingin membalas bahwa kalau Etta sampai muncul, mereka tinggal melenyapkannya saja. Believe this. Guests have money. Kembali ke Etta, dia masih emosi berat gara-gara dipecat. Lovely kemudian menasehatinya agar mulai sadar diri. Lovely mengingatkan bahwa aturan main sudah berubah. Mereka sekarang cuma pendatang gelap di kasta bawah, dan orang berduit akan selalu menang. Position? Where I will be sent back. Kesal tapi mencoba move on, Etta akhirnya mengambil gaun bagus dari kotak barang hilang di hotel. Dia mengajak Lovely pergi ke klub malam mewah bernama Ocean 10 untuk menemui tantenya, Carmen. I have an eye for what looks good. Karena nggak punya uang $100 untuk bayar tiket masuk, mereka minta tolong Stanley yang kebetulan mengantar mereka untuk membobol rantai pintu belakang klub pakai tang pemotong besi. Good night. Sesampainya di dalam klub yang bising, Etta akhirnya melihat Tante Carmen. Etta sampai shock karena wajah bibinya itu benar-benar persis ibunya. Mereka ternyata kembar identik. Carmen yang kaget melihat keponakannya masih hidup, langsung menarik Etta ke ruangannya. Supposed to be dead. Sayangnya, sambutan Carmen sangat dingin. Dia sama sekali tidak peduli siapa pembunuh saudarinya, dan menolak keras untuk ikut campur urusan polisi karena tidak mau berurusan dengan kartel. Cops think their murders are cartel related. Carmen hanya memberikan setumpuk uang tunai, menyuruh Etta melunasi utangnya, dan memintanya pergi untuk selamanya, tanpa pernah kembali lagi. Danny, I'm sorry. Won't say shit to anyone about you being alive. Sementara itu,
Adegan beralih ke Theo dan Samuel yang sedang mewawancarani calon penyelundup baru untuk menggantikan rute keluarga Jones. Ada dua kandidat, seorang pria nekat bernama Boone dan seorang wanita cerdas yang sangat berhati-hati bernama Miss Myers. Samuel lebih suka Miss Myers karena terencana dan aman, tapi Theo malah memilih si pria nekat karena menurutnya kartel butuh sosok pembunuh. She's measured me right now. She's less like... Yang lebih gila lagi, saat Miss Myers pamit pergi karena ditolak, Samuel tiba-tiba menembak kepala wanita itu dari belakang hingga tewas, hanya demi menjaga rahasia rute mereka. We'll call you when you're needed. Tim Kincaid. You were on a... Di sisi lain, detektif Kincaid masih sibuk mencari petunjuk. Ia berhasil menelepon seorang turis bawel yang pernah ikut tur perahu ETA sebelum penembakan terjadi. Dari obrolan itu, Kincaid mendapat petunjuk kecil tentang keberadaan sebuah toples tip milik ETA yang bertuliskan huruf UM. It says here you were fired. Bit impossible to manage. Kembali ke nasib Etta dan Lovely, mereka akhirnya mendapat pekerjaan baru sebagai tukang bersih-bersih di bawah pengawasan seorang wanita Eropa Timur yang super galak dan disiplin bernama Lena. Lena awalnya meragukan mereka, tapi Etta dengan cerdas berhasil mengambil hati Lena setelah memperhatikan kalung yang dipakai wanita itu. Etta menebak masa lalu kelam keluarga Lena sebagai penyintas Holocaust. Terkesan dengan ketajaman pengamatan Etta, Lena akhirnya menerima mereka. Danny, a little help with... Are you okay? Saat sedang bekerja beres-beres, Etta tampak sangat sedih memikirkan penolakan bibinya. Lovely menenangkannya dan membagikan cerita tentang ibunya sendiri di Haiti. Ia meyakinkan Etta bahwa urusan keluarga memang selalu rumit dan penuh pertengkaran, tapi ikatan darah tidak bisa dibohongi. Ia menyarankan Etta untuk tidak menyerah. For her every day until she passed. Mendengar saran Lovely, Etta nekat mencegat Tante Carmen di tempat parkir. Etta ngomel karena ibunya tidak pernah cerita kalau dia punya kembaran. Etta menegaskan bahwa dia tidak butuh uang, dia hanya butuh sosok keluarga karena merasa sendirian. Mendengar keputusasaan Etta, hati Carmen akhirnya sedikit luluh. Carmen menawarkan Etta dan Lovely pekerjaan level bawah di klubnya, sebagai pelayan botol dan barback, supaya mereka bisa bertahan hidup. Namun Carmen menegaskan dengan ketus bahwa bantuan ini murni cuma urusan bisnis, tidak lebih. Cerita berlanjut dengan Carmen yang mulai menjelaskan aturan main di klub malam mewahnya, Ocean 10, kepada Etta dan Lovely. Klub itu ternyata menjadi semacam zona netral tempat bertemunya para selebriti, politisi, hingga gangster. Aturan utamanya sangat ketat, dilarang berkelahi, dilarang bawa senjata, dilarang berbuat mesum sembarangan, dan tidak boleh ada yang berjualan narkoba kecuali pengedar yang sudah diberi izin khusus oleh Carmen. Understood. Lovely ditugaskan menjadi bottle girl dan sangat menyukai seragamnya, sementara Etta lebih memilih bekerja di belakang layar sebagai barback agar wajahnya tidak terlalu terekspos. Shouldn't have committed his sexual exploits to the written word. Di tempat lain, detektif Kincaid bertemu dengan kenalannya yang seorang polisi bernama Isabel. Kincaid memberitahu Isabel bahwa wanita tunarungu yang mereka lihat tempo hari di pelabuhan kemungkinan besar adalah Etta yang sedang menyamar, karena Benita yang asli sudah dipastikan tewas di TKP pembantaian. Kincaid sangat khawatir dan merasa mereka harus menemukan Etta secepatnya sebelum pihak kartel menyadari bahwa anak itu masih hidup. Kembali ke klub malam, suasana kerja yang awalnya seru tiba-tiba berubah kacau. Lovely yang baru saja kegirangan mendapat tip $500 tiba-tiba dilecehkan oleh seorang tamu pria berotot. Lovely memberontak sampai menampar si pria, membuatnya jadi marah. Saat pria brengsek itu akan menyerang Lovely, Carmen muncul. Dengan kemampuan bela diri ala militer yang sangat mematikan, dia menghajar pria besar itu dalam hitungan detik sampai tumbang. No, I don't think so, bitch. Get him out of here, now! Saat beresih meja yang berantakan, Carmen menemukan narkoba jenis tusi. Carmen kesal karena pengedar resminya tidak pernah menjual barang seperti itu. How do you know? My guy's the most synthetic. Dengan kemampuan observasinya yang luar biasa tajam, Etta langsung menunjuk seorang pengunjung wanita berambut pirang sebagai pengedar gelapnya. Saat digeledah oleh keamanan, wanita itu awalnya terlihat bersih, tapi Etta tidak tertipu. Ia maju dan berhasil menemukan tempat wanita itu menyembunyikan narkobanya. Or come to my office.
Carmen langsung mengusir wanita itu dan menyuruh Eta menemuinya di ruangan setelah jam kerjanya selesai. Di dalam ruangan, Carmen dibuat takjub dan bertanya bagaimana Eta bisa tahu. Eta menjelaskan detail pengamatannya yang super rinci. Ia melihat pria berotot tadi masuk ke toilet bersama si wanita pirang sambil mengendus kokain putih. Tapi saat keluar beberapa detik kemudian, hidungnya sudah dipenuhi bubuk merah muda. Carmen memuji kemampuan Eta sebagai sebuah anugerah. Setelah klub tutup, Carmen mengajak Eta makan kue pastelito di pinggir pantai. Di sana, suasana perlahan menjadi emosional ketika Carmen bercerita bahwa dulu, ia dan ibunya Eta juga sering nongkrong di kedai itu sambil membagi satu kue berdua setiap kali mereka dihukum dan dikunci di luar rumah oleh ayah mereka. Wellington. Came here with my dad. Never had a reason to. What do you think? Cerita sempat beralih sejenak ke Samuel dan Elias yang sedang berada di sebuah galeri seni. Mereka memandangi lukisan klasik karya Caravaggio tentang seorang wanita yang memenggal kepada Raja Tiran. Dalam obrolan itu, Elias berpendapat bahwa keputusan saudaranya, Theo, yang membunuh Miss Myers adalah sebuah kesalahan. Ia yakin mendiang ayah mereka pasti akan lebih memilih wanita cerdas itu untuk mengurus bisnis mereka. Malam berikutnya, ketegangan kembali meledak. Saat Eta sedang bekerja di tengah keramaian klub, tiba-tiba traumanya kambuh. Matanya menangkap sosok seorang pria yang mengeksekusi keluarganya. Eta berusaha mengejar pria itu, tapi ketika sampai di luar klub, pria itu sudah menghilang. Fuck! Are you okay? Keesokan paginya, Elias nampak cukup emosional di dalam makam sahabat sekalian almarhum bosnya, Ishak, yang baru saja meninggal. Dengan perasaan bersalah yang mendalam, Elias merasa bahwa seharusnya dialah yang mati. Sebagai bentuk balas budi atas perlindungan sahabatnya di masa lalu, Elias berjanji akan terus melindungi anak-anak temannya itu, meskipun ia sendiri menganggap Matteo sama sekali tidak sehebat ayahnya. Cerita kemudian beralih ke Eta dan bibinya, Carmen. Hubungan mereka berdua terlihat mulai mencair. Mereka asik mengobrol santai sambil memakan tostones buatan Carmen, camilan yang ternyata juga menjadi favorit mendiang ibu Eta. Ketika Carmen tahu bahwa Eta selama ini masih tidur di dalam mobil rongsokan, ia menawarinya untuk menjaga rumah dan tidur di sana selama akhir pekan, karena Carmen harus pergi keluar kota untuk urusan konferensi. Tapi Carmen memberikan syarat yang sangat ketat. Eta harus mengurus ikan peliharaan, serta menyiram tanaman anggrek dan kaktusnya. Dan yang paling penting, Eta dilarang keras membawa teman, mabuk-mabukan, apalagi bikin pesta. Eta pun menyanggupinya. Malam harinya saat bekerja di klub, perhatiannya langsung teralihkan ketika ia melihat seorang wanita berambut pirang yang sebelumnya ia lihat sedang bertengkar dengan pria bertato di leher, salah satu pembunuh keluarganya. Eta memberitahu Lovely bahwa ia harus mendekati wanita itu untuk mencari tahu nama si pria bertato. Lewat bantuan Lovely yang memberikan minuman gratis, mereka berhasil mendekati kelompok wanita elit tersebut, yang salah satunya bernama London. Sayangnya London sangat dingin dan susah didekati. Karena buntu, Eta akhirnya nekat merencanakan sebuah ide gila. Ia memutuskan untuk melanggar aturan Carmen dan mengadakan pesta besar di rumah bibinya itu demi memancing London dan kelompoknya, berharap pria bertato itu juga ikut datang. Lovely awalnya mengingatkan bahwa ide ini terlalu beresiko, tapi karena Eta sangat putus asa mencari pembunuh keluarganya, Lovely akhirnya setuju membantu dan mengatur agar seorang DJ kenalannya mau tampil di sana. And what do you plan to do? Lovely, she's my only lead. She knows. I can help with music. Strategi mereka berhasil. Saat Lovely menawarkan pesta itu, geng London yang awalnya malas karena lokasinya jauh langsung berubah pikiran begitu mendengar siapa DJ-nya. Agar pesta semakin liar dan menarik bagi kelompok London, Eta diam-diam membuat keributan palsu untuk mengelabui petugas keamanan di gudang klub. Check it out. Saat penjaga pergi memeriksa, Eta membuka brankas dan mencuri beberapa narkoba sitaan klub. Pesta di rumah Carmen pun benar-benar terjadi dan sangat meriah. Tapi Eta mulai khawatir karena London masih tidak terlihat dan memaksa Lovely untuk terus menghubungi London. That's not what I said. The point is to get that. But acting this way in Engep, it will push London away. My family's dead. London dan gengnya akhirnya datang, meski pria bertato yang dicari Eta ternyata tidak ikut datang. Eta kemudian menyuri HP London dan memposting status IG-nya.
Di tengah kemeriahan, Matt, cowok yang sempat menggoda Etta di klub sebelumnya, tiba-tiba muncul. Ternyata Lovely diam-diam mengundangnya. Dan ternyata Molly membawa narkoba jenis MDMA, Molly, murni, dan menawarkannya pada Etta. Karena merasa misinya sudah gagal, Etta akhirnya ikut mengonsumsi obat itu dan larut dalam pesta. Fancy free. Sementara Etta sedang bersenang-senang, bahaya mengintai di tempat lain. Adegan berpindah ke Elias yang sedang berjalan masuk ke rumahnya. Namun tiba-tiba ia disergap dan dipukul hingga pingsan. Ketika terbangun, Elias sudah disekap oleh seorang bos mafia Rusia yang kejam bernama Boris Fedorov, bos dari Kazimir yang dibunuh Elias. Boris menginterogasi Elias karena menduga Elias bersama Kazimir di malam dia tewas. Elias berhasil melepaskan diri dan melumpuhkan beberapa anak buah Fedorov. Anehnya, Boris malah bertepuk tangan. Ternyata, penyekapan itu hanyalah sebuah ujian untuk mengetes reputasi kehebatan Elias. Karena sangat terkesan, bos mafia Rusia itu malah menawarkan pekerjaan kepada Elias sambil memberikan kartu namanya. Elias Perez. Sementara itu, di rumah Carmen, pesta sedang pecah dan sangat liar. Etta, Lovely, London, dan tamu lainnya asyik menikmati pengaruh narkoba jenis Molly. Di tengah suasana hai dan gembira itu, Etta makin dekat dengan Matt, cowok yang menyusulnya ke pesta. Mereka mengobrol santai, saling melempar candaan, dan merasa sangat cocok satu sama lain. Suasana makin panas, hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah kamar untuk bermesraan. Namun momen romantis mereka hancur berantakan saat terdengar suara pecahan barang dan teriakan histeris dari ruang tengah. Seorang preman berbahaya bernama Savo menerobos masuk ke pesta untuk mencari London. Rupanya, London punya utang narkoba sebesar $1.800 padanya. Savo yang mengamuk langsung menodongkan senjata dan berniat menyeret London pergi. Etta yang masih di bawah pengaruh obat tidak tinggal diam dan langsung pasang badan. Menggunakan logikanya, Etta bernegosiasi bahwa Savo tidak akan dapat uangnya kalau London mati. Etta kemudian mengambil tas ranselnya yang berisi penuh narkoba curian dari klub dan memberikannya pada Savo. Nilai narkoba itu jauh melebihi utang London. 20. Savo menerima bayaran itu, tapi dasar preman licik, ia tetap saja menembak dada London sebelum kabur. This skank is worth all that. London ambruk bersimbah darah. Matt panik dan ingin menelepon ambulans, tapi Etta melarang keras karena memanggil para medis sama saja dengan memanggil polisi yang akan membongkar penyamarannya. Sebagai gantinya, Etta dan Lovely membawa London kembali ke klinik milik dokter bedah ilegal Maribel. Dokter itu meminta bayaran $2.000 di muka. Karena tidak punya uang tunai, Etta menyerahkan sisa narkoba di tasnya sebagai alat tukar. Dokter itu setuju, tapi karena Etta sedang teler berat akibat Molly, ia menyuruh Stanley yang masih sadar untuk menjadi asisten operasinya. Etta dan Matt pun terpaksa menunggu di luar. Watch my stuff for me. Okay, you three, out. Untungnya, operasi bedah darurat itu berhasil karena peluru tidak mengenai jantung London. Mereka kemudian membawa London balik ke rumah Carmen. Saat London siuman, ia merasa sangat berutang budi karena Etta rela membayar utangnya dan menyelamatkan nyawanya, padahal mereka baru saja saling kenal.
Says this will help with dehydration. Eta tidak membuang kesempatan emas ini. Ia langsung menanyakan identitas si pria bertato di leher. London memperingatkan Eta bahwa pria itu sangat brengsek dan merupakan anggota kartel berbahaya bernama Rojas. London akhirnya membocorkan nama lengkap pria itu, Juan Acuña. What is? No, trust Juan. Eta langsung mencari nama itu di internet dan menemukan bahwa hanya ada 26 orang dengan nama tersebut di wilayah Miami. Targetnya kini sudah jelas. Carmen will be home. For what? Last night. Menjelang pagi, Matt datang dan membantu Eta membersihkan kekacauan sisa pesta dan menghancurkan sisa-sisa obat terlarang agar tidak ketahuan. We did that together. Sayangnya, sepintar apapun mereka beres-beres, Carmen yang baru pulang dari luar kota tidak bisa ditipu. Carmen mengungkapkan bahwa kamera CCTV rumahnya sengaja dimatikan, dan ia melihat tempat sampah tetangganya penuh dengan gelas plastik merah bekas pesta. If you ever need me to house it again, let me know. My security cameras mysterious. Carmen memberitahu Eta bahwa memberikan kunci rumah ini sebenarnya adalah sebuah ujian kepercayaan, dan Eta gagal total. Tanpa ampun, Carmen langsung mengusir Eta. Pada akhirnya, Eta kembali hidup menggelandang dan tidur di dalam mobil rongsokannya bersama Lovely dan anak kucing mereka. Meski harus kembali hidup susah, suasana hati mereka berdua tidak terlalu buruk. Lovely dengan santai mengatakan bahwa ini adalah pengalaman pesta rumah ala Amerika pertamanya, dan ia sangat senang Eta menjadi teman Amerika pertamanya. Eta juga sangat berterima kasih pada Lovely, karena berkat pesta gila yang mereka buat, Eta akhirnya berhasil mendapatkan nama Juan. Give my first American friend. Ketika Lovely bertanya apa langkah Eta selanjutnya, Eta dengan wajah dingin dan tekad yang bulat menjawab bahwa ia akan mencari Juan dan membunuhnya. Nah, itu dia alur cerita seru dari MIA episode 3 dan 4. Eta sekarang udah punya satu nama target yang pasti, Juan Acuña. Pertanyaannya, mampukah Eta yang sendirian ini menghabisi anggota kartel Rojas yang terkenal sadis itu? Atau malah nyawanya sendiri yang bakal melayang? Coba tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.